Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Desa Aristia. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan membahas 20 soal TIU. Tentunya soal-soal TIU hot ya teman-teman. Di beberapa video saya sebelumnya, saya sudah membahas 20 soal TIU. Teman-teman boleh cek video saya yang sebelumnya. Nah, di 20 soal ini akan bervariasi. Ada tentang analogi, logika, analitis, numerik, soal cerita, figural atau gambar, dan juga pola bilangan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Kita mulai dari soal pertama tentang analogi. Di sini soal nomor 1, Tanjung Perak, titik 2, Surabaya. Pilihannya A. O'Hara, titik 2, Los Angeles. B. Bom Baru, titik 2, Palembang. C. Sunda Kelapa, titik 2, Bandung. D. Arun, titik 2, Aceh. E. Papua, titik 2, Tembagapura. Nah, ini jawabannya apa teman-teman? Iya, jawabannya yang benar adalah B dengan format nama pelabuhan titik 2 kota. Jadi Tanjung Perak itu adalah nama pelabuhan yang ada di kota Surabaya. Analog dengan B, Bom Baru yang merupakan nama pelabuhan yang berada di kota Palembang. Kita lanjut ke soal nomor 2 masih tentang analogi. Ramalan titik 2 astrologi sama dengan bangsa titik 2. Nah, ini yang tepat adalah E, etnologi. Penjelasannya, astrologi adalah ilmu yang mempelajari efek dari bintang-bintang dan planet-planet di bumi dan penghuninya. Orang-orang yang mempraktikkan astrologi percaya bahwa karakter seseorang itu dipengaruhi oleh posisi benda-benda langit pada saat dia lahir. Itu ya, jadi ramalan itu dipelajari di dalam ilmu yang disebut dengan astrologi. Kemudian bangsa itu dipelajari di dalam ilmu yang disebut dengan etnologi. Etnologi merupakan salah satu dari cabang ilmu antropologi yang mempelajari berbagai suku bangsa dan aspek kebudayaannya serta hubungan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Kata etnologi berasal dari kata etnis yang berarti suku bangsa. Nomor 2 kita peroleh jawabannya E, etnologi. Lanjut, nomor 3 ini tentang penalaran logis atau soal logika ya teman-teman. Tidak semua sarjana yang pandai lolos ujian CPNS. Semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS. Tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Kemudian Arman mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk daripada Andi. Mana yang benar? A. Tidak mungkin Andi akan lolos ujian CPNS. B. Tidak mungkin Arman akan lolos ujian CPNS. C. Tidak mungkin Arman dan Andi adalah satu alumni. Nah, yang C ini jelas salah ya teman-teman karena tidak membahas tentang ini. Tidak ada hubungannya dengan alumni di sini. Kemudian D. Mungkin Arman dan Andi akan lolos ujian CPNS. E. Andi lebih pandai daripada Arman. Nah, untuk menjawab ini, perhatikan bahwa kita tidak dapat menyimpulkan bahwa Arman dan Andi termasuk sarjana yang pandai atau bodoh. Ini kita tidak bisa simpulkan ya. Kenapa? Karena di sini Arman mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk daripada Andi. Nah, tidak semua sarjana yang pandai lolos ujian CPNS. Semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS. Kemudian tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang bodoh. Tidak semua. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan apakah Arman dan Andi termasuk sarjana yang pandai atau bodoh. Tidak ada. Jika mereka bodoh, maka tidak akan lolos ujian CPNS. Ini dari pernyataan ini ya. Yang kedua, semua sarjana yang bodoh tidak lolos. Kemudian, tapi jika mereka termasuk sarjana pandai, maka mungkin mereka bisa lolos ujian CPNS. Tidak semua sarjana yang pandai lolos. Tidak semua berarti ada yang tidak lolos juga walaupun pandai gitu ya. Jadi mungkin. Nah, jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Mungkin Arman dan Andi akan lolos ujian CPNS. Jadi saya ulang, kata kuncinya di sini adalah yang pertama, kita tidak bisa menentukan Arman dan Andi ini apakah mereka pandai atau bodoh. Ini kita tidak bisa
tentukan. Karena ini tidak bisa kita tentukan, maka kita tidak bisa menyimpulkan. Maka mungkin saja mereka itu lolos. Ini salah, ini salah, ini salah. Jawabannya D. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal tentang pola bilangan di soal nomor 4. Saya akan tuliskan kembali barisan bilangan yang diberikan, yaitu negatif 3, titik-titik. Jadi kita akan mengisi titik-titik ini, negatif 8, negatif 6, negatif 12, negatif 16, titik-titik, negatif 24, dan negatif 32. Nah, untuk bisa melengkapi barisan bilangan ini, kita harus cari polanya dulu ya teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini, ini sepertinya dikali 2 ya teman-teman. Selang 2 bilangan ya, lompat 2 bilangan ke sini. Kalau kita kali 2, kemudian dari sini berarti lompat 2 bilangan ke sini. Kali 2, nah negatif 12 ke negatif 24 ini dikali 2, kemudian satu pola lagi, negatif 8 ke sini, ini kan dikali 2 juga ya, kali 2 ke sini dikali 2. Jadi ada 3 barisan yang masing-masing polanya dikali 2. Yang pertama negatif 3, kemudian negatif 6, berarti kalau negatif 6 kita kali 2 berarti negatif 12. Jadi mengisi titik-titik yang ini ya, negatif 12 dan seterusnya kalau dikali 2 ya. Kemudian yang berikutnya yang sebelah sini nih, kalau di sini negatif 12 berarti di sini negatif 6 karena kita kali 2 ya, negatif 12, negatif 12 dikali 2, negatif 24, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ini, negatif 8, negatif 16, kemudian negatif 32. Jadi jawabannya yang ini ya teman-teman, negatif 6 dan negatif 12. Jawabannya C. Kita lanjut ke pola bilangan untuk soal nomor 5. Saya tulis kembali. Seperti ini. 5, 6, 9, 7, 5. Kita diminta melanjutkan 2 bilangan setelah 5 ya. Nah, untuk melihat polanya di sini, kalau kita perhatikan ini 5 ini tetap atau dikali 1 gitu ya. Kemudian dari 5 ke 6 ini bertambah 1. Kemudian dari sini ke sini ini tetap lagi atau dikali 1. Setelah tetap bertambah 1 lagi. Jadi selang-seling ya, tetap tambah 1, tetap tambah 1. Berarti di sini tentu tetap. Kalau gitu di sini 7 ya teman-teman. Nah, berikutnya dari 5 ke 8 bertambah 3. 8 ke 5 berkurang 3. 5 ke 9 bertambah 4, 9 ke 5 berkurang 4. Jadi selang-seling ya, tambah 3 kurang 3 tambah 4 kurang 4. Berarti dari sini ke sini tentu iya ditambah 5. Kalau kita tambah 5 berarti 10. Jawabannya 7,10E. Kita lanjut lagi. Nah, yang ini teman-teman adalah deret untuk huruf ya. Barisan huruf. Kita sama lihat polanya ya. Saya tuliskan kembali P, K, Q, M, S, P, V. Ini teman-teman bisa ubah ke bilangan ya. A kan 1, B 2, gitu kan, dan seterusnya. J 10, terus K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20 gini ya. Jadi P itu 16, K 11, Q 17, M 13, S 19, P 16, V lagi ya. T berarti U 21, V 22. Seperti ini.
Tapi kalau teman-teman sudah paham dengan huruf ya, urutannya gitu ya, tanpa perlu diubah ke bilangan seperti ini boleh juga sih ya. Tanpa perlu diubah ke dalam angka ya nggak salah sebenarnya. Ini saya cuma mau memperlihatkan ke teman-teman gimana kalau kita ubah jadikan angka. Mungkin akan lebih mudah memahami polanya gitu ya. Kita lihat di sini. Dari P ke Q nampaknya ini bertambah 1 ya. 16 ke 17. Dari Q ke S bertambah 2. Dari S ke V bertambah 3 ya. Jadi dia nambah 1, 2, 3 gitu. Sekarang kita lihat K ke M, ini bertambah 2, 11 ke 13 ya. M ke P bertambah 3, jadi 2 tambah 2 tambah 3 berarti di sini tambah 4. Kalau 16 kita tambah 4, 20. Huruf ke 20 adalah T, jadi jawabannya T. Nah, selanjutnya kita ke numerik ya teman-teman, soal nomor 7. Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, ketemu penjumlahan berulang 6 pangkat 4 ditambah 6 pangkat 4 sebanyak 6 ini bisa ditulis ke dalam perkalian. 6 kali 6 pangkat 4, kan ada 6 nih, sama dengan 2 dikali A pangkat N. Kita diminta menentukan A ditambah N dengan A dan N-nya bilangan bulat ya. Untuk perkalian bilangan berpangkat dengan basis atau bilangan pokoknya sama, di sini sama-sama 6. Ini sebenarnya 6 pangkat 1 ya, cuman satunya tidak ditulis. Jadi ini sama artinya dengan 6, pangkatnya kita tambah ya. 1 tambah 4, 5 sama dengan, nah sini kita bisa tulis 2 dikali A pangkat N. Kita ubah nih ke dalam perkalian yang ada 2-nya. Kenapa? Karena sini ada 2 nih. 2 kali berapa menghasilkan 6? 2 kali 3. Pangkatnya di luar, pangkat 5 ya. Sama dengan 2 dikali A pangkat N. Kelihatan nih, ini A. A-nya 3, N-nya 5. Jadi kalau kita jumlah A tambah N berarti 8. Jawabannya D. Kita lanjut pembagian lagi, perhitungan ini ya, numerik sederhana ya sebenarnya. Caranya kita ubah dulu ini teman-teman. Kalau 3 angka di belakang koma, itu artinya dia dibagi 1000. Kalau 2 angka di belakang koma berarti dibagi 100 gitu ya. Dibagi dengan 25 per 1000. Nah, kalau kita membagi dengan pecahan, artinya kita kali ya teman-teman. Kali tapi ini dibalik per 25. 1000 dibagi 1000 habis. Sekarang kita tinggal bagi 575 dibagi 25. Ya, bagi manual aja. 2 3. Jadi dapat 23. Selanjutnya yang ini cara manual ya. Kalau cara manual, teman-teman bisa langsung mengkuadratkan ini. Jadi 6,655 teman-teman kali dengan 6,655 dikurang dengan ini juga pasti teman-teman kuadratkan dulu. Berarti dikali 3,335 kali 3,335. Nah, ini repot ya teman-teman. Repot banget untuk mengalihkan ini dan ini. Cara praktis, kalau teman-teman punya bentuk kuadrat dikurang kuadrat seperti ini, gunakan rumus A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Jadi kita bisa tulis nih 6,655 kuadrat dikurang 3,335 kuadrat, ini sama dengan, kita jumlah dulu ya, A tambah B. Ini 6,655 ditambah 3,335, nanti dikalikan dengan pengurangannya 6,655 dikurang 3,335 seperti itu. Nah, kalau kita jumlahkan 9,985 kita kali dengan 3,32 sama dengan 33,33
1502. Kita tambah dengan 756,2. Ini sama dengan 789,3502, atau kita bulatkan 789,4 ya. Jawabannya A. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Jadi di sini dalam suatu pesta banyak tamu yang hadir adalah 30. Jika para tamu saling bersalaman, maka banyaknya salaman yang terjadi adalah. Jadi teman-teman di sini harus kita pahami, misalnya ada dua orang yaitu A dengan B. Kalau A dengan B ini sudah salaman, ini sebenarnya sama aja kalau si B salaman dengan A. Ini dihitung satu kali salaman. Maksudnya gini, si A nih ngajak si B salaman, terus nanti si B ngajak si A salaman. Ini dihitung satu kali aja, bukan dua kali ya. Jadi AB sama dengan BA, sehingga ini tidak memperhatikan urutan. Kalau tidak memperhatikan urutan, maka kita akan menggunakan kombinasi dengan asumsi tadi bahwa AB itu sama saja dengan BA. Kemudian kita gunakan rumus C R N, kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Jadi C yang kalau orang bersalaman tentu ada dua orang ya. 2 dari 30 tamu sama dengan 30 faktorial dibagi dengan 30 kurang 2, berarti 28 faktorial dikali 2 faktorial. Ini sama dengan 30 kali 29 kali 28 faktorial dibagi 28 faktorial dikali 2 dikali 1. 28 faktorial dibagi 28 faktorial habis, 30 bisa dibagi 2 menghasilkan 15, kemudian kita kalikan 15 dikali 29 sama dengan 435. Jawabannya E. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. Untuk dapat bepergian ke Makassar, seseorang dari Cilacap harus ke Jakarta naik bus. Kemudian dari Jakarta ke Makassar naik pesawat. Jika dari Cilacap ke Jakarta ada 6 bus, sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat, maka berapa perjalanan Cilacap-Jakarta pergi pulang dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Baiklah teman-teman, di sini kita harus cari dulu cara untuk pergi ya. Nah, pertama untuk pergi dia dari Cilacap ke Jakarta. Karena dari Cilacap ke Jakarta ini ada 6 bus, berarti cara yang bisa dipilih ada 6 cara ya. Kemudian dari Jakarta ke Makassar ini ada 4 pesawat, berarti ada 4 cara. Sedangkan untuk pulang itu dari Makassar ke Jakarta. Karena tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama, di sini Jakarta Makassar ada 4 pesawat. Berarti kalau sudah dipakai 1 untuk pergi, pulangnya sisanya ya 4 kurang 1, berarti 3 cara. Kemudian dari Jakarta ke Cilacap ini sama, kita kurang 1, 5 cara. Nah, berapa perjalanan Cilacap Jakarta pergi pulang dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama? Jawabannya adalah kita kalikan pergi ini tadi ada 6 dikali 4 dikalikan dengan pulang 3 kali 5. Ini sama dengan 360 cara. Jawabannya D.
Kita lanjut ke soal nomor 12. Ini tentang perbandingan ya teman-teman. Satu tim yang terdiri 16 orang ini dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 9 hari. Kemudian bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berarti 16 dikurang 4, sisa 12 orang. Berapa persen penambahan hari? Ya, ini kita katakan harinya ada X hari. Jadi kalau pekerja berkurang, semakin berkurang pekerja tentu harinya akan semakin bertambah. Kalau 11 ini berkurang ya, 11 ini bertambah, berarti ini perbandingan berbalik nilai teman-teman. Jadi kita tulis 16 per 12 sama dengan, ini kita balik jadi X per 9. Kita kali silang, jadi 12X sama dengan 16 kali 9. Nah, X sama dengan 16 kali 9 dibagi 12. 16 dengan 12 sama-sama bisa dibagi 4. 16 bagi 4, 4. 12 bagi 4, 3. 9 habis dibagi 3 menghasilkan 3. 4 kali 3, 12. Jadi X-nya 12. Artinya apa? 12 orang itu dapat menyelesaikan selama 12 hari. Karena yang ditanyakan adalah persen penambahan hari, ini harus kita cari dulu penambahan harinya dari 9 ke 12 ini adalah bertambah 3 hari ya. 12 kurang 9. Persen penambahan hari ini sama dengan penambahannya dibagi dengan ini hari, jumlah hari yang semula ya, 9 hari kali 100%. Ini sama dengan sepertiga kali 100%. Ini bisa kita sederhanakan bagi 3 gitu ya, sepertiga. Sama dengan 33,33%. Jawabannya C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ini tentang rata-rata, soal nomor 13. Jika rata-rata 45X dan Y adalah 5, jadi kita tulis 5. Ini sama dengan jumlahnya semua ya, 4 tambah 5 tambah X tambah Y dibagi banyaknya ada 4. 5 dikali 4 itu 20 sama dengan 4 tambah 5 9 ditambah X ditambah Y. 20 dikurang 9 itu 11, jadi 11 itu sama dengan X ditambah Y. Nanti kita akan gunakan ini, kita pindah ke sini. Ini yang mau dicari rata-ratanya, kita simbolkan dengan X bar. 7 tambah 8 tambah 9 tambah X tambah Y dibagi dengan banyaknya ada 5 seperti ini. 24 ditambah X tambah Y diketahui 11 per 5 sama dengan 35 per 5 sama dengan 7. Jawabannya E. Nomor 14 tentang perbandingan. Umur Rahmi 3/7 kali umur ayahnya. Saya singkat R ya, Rahmi, umur Rahmi. R ini adalah umur Rahmi 3/7 kali umur ayahnya. Umur ayahnya saya tuliskan A. Umur ibunya 6/7 kali umur ayahnya. Jika umur Rahmi 21, R-nya 21, maka umur ibu sama dengan itu umur Rahmi 21, yang ditanyakan umur ibu. Kita bisa gunakan yang ini. Jadi Rahmi 21 sama dengan 3/7 kali A. A sama dengan 21 dibagi 3/7. Bagi 3/7 artinya kali 7/3. 21 bagi 3 itu 7. 7 kali 7 49. Jadi umur ayah 49, maka umur ibu sama dengan 6/7 kali
Umur ayah 49. 49 bagi 7, 7. 6 kali 7, 42. Jadi umur ibu 42 tahun. Jawabannya B. Nomor 15. Ini mengenai cermat ceroboh. Nanti kita gunakan simbol ini yang artinya lebih cermat. Kemudian yang ini lebih ceroboh. Ali lebih cermat daripada Budi, berarti A lebih cermat dari B. Saya tulisnya ini ya. Tapi lebih ceroboh daripada Denny. Berarti A lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cermat. Ini cermat ya. Daripada Denny. Urutan dari yang paling cermat. Baik, di sini ada 4 orang ya. Ini kalau A lebih ceroboh dari Denny, ini artinya D lebih cermat dari Ali. Jadi kita bisa tuliskan D, kemudian Ali, kemudian M ini lebih cermat dari Denny ya. Kemudian yang terakhir Budi. Jadi urutan dari yang paling cermat adalah Mardi, Denny, Ali, Budi. Jawabannya A. Kita lanjut ke soal penalaran analitis, soal nomor 16. Jarak antara kota A dan B adalah 2 kali jarak kota C dan D. Kita bisa tuliskan AB sama dengan 2 kali CD. Kota E terletak di tengah-tengah antara kota C dan D. Berarti CED. Jadi E-nya ini di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah artinya, jadi nanti kalau E di tengah-tengah artinya membagi 2. Jaraknya itu sama. Artinya apa? CE sama dengan ED. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kota C ke kota A, C ke A sama dengan jarak D ke kota B. Ini sama, yaitu setengah jarak A ke kota E. 2 kota di bawah ini yang jaraknya paling jauh. Nah, kita diminta mencari jarak yang paling jauh. Ini bisa kita buat gambar dulu seperti ini. Diagram, saya buat diagram garis yang menghubungkan ini A dengan B. Kemudian diketahui CA sama dengan DB. Sama dengan setengah AE. Sementara E-nya itu di tengah-tengah CD ya. Katakanlah E di sini. E itu berada di tengah-tengah CD. Kemudian AC atau CA itu sama dengan DB, yaitu setengah dari AI. Ini sebenarnya ini sama ya panjangnya, jaraknya. Kalau begitu jarak paling jauh sudah jelas terlihat kota A dan B ya, jawabannya A. Selanjutnya ada 4 orang yang bernama Gunawan, Hendri, Radit, dan Joko. Umur keempat orang itu tidak berurutan adalah 18, 19, 21, dan 22 tahun. Kita nggak tahu ini siapa yang 18, 19, 21, dan 22 di antara 4 orang ini ya. Belum kita tahu. Keempat orang itu duduk mengelilingi meja persegi dengan setiap orang pada setiap sisi meja diketahui. Oke, kita coba gambar meja persegi. Terus diketahui Gunawan duduk berhadapan dengan orang paling muda. Nah, di sini kita boleh asumsikan orang yang paling muda itu boleh kita letakkan di utara ataukah di selatan. Nah, saya akan meletakkan orang paling muda itu di utara. Di sini. Ini orang yang berumur 18 tahun. 18 tahun kan yang paling muda. Gunawan duduk berhadapan dengan orang yang paling muda. Berarti Gunawan di sini ya. Gunawan. Sedangkan Henry duduk berhadapan dengan orang yang paling tua. Nanti Henry duduk yang berhadapan dengan orang yang paling tua ya. Posisi duduk Radit terletak di sebelah kanan orang yang paling muda. Ini sebelah kanannya ini berarti di sini. Di sini Radit. Jadi posisi duduk di sini sebelah kanannya ini ya gitu. Dan terletak di sebelah kiri orang yang berumur 19 tahun. Berarti Gunawan yang 19 tahun nih.
Berarti kalau di sini 18-19 berarti Henry pasti di sini. Henry duduk berhadapan dengan orang paling tua, berarti Radit yang paling tua 22, Henry 21. Sisanya ini pasti Joko. Yang benar yang mana? Henry titik-titik. Henry berumur 19 tahun, salah karena harusnya 21. Yang B, berumur 21 tahun dan duduk terletak di sebelah kanan Gunawan. Ini Gunawan, ini sebelah kanannya Gunawan. Oke, benar ya, B. Yang C, lebih tua dari Joko dan Radit. Salah, karena Radit malah lebih tua dari Henry. Lebih muda dari Gunawan, salah juga. Lebih tua dari Gunawan. Duduk terletak di sebelah kiri orang yang berumur 19 tahun. Salah, harusnya di sebelah kanannya ya. Sebelah kanannya Gunawan. Jadi jawabannya B. Nah, untuk menyelesaikan soal analitis seperti ini, bagus kalau kita gambar, kemudian kita sesuaikan dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan di dalam soal. Harus semua sinkron, tidak ada yang menyalahi. Kita lanjut ke soal figural. Ini adalah soal nomor 18. Ada kubus ya, kemudian ada pilihan jaring-jaring kubus. Jadi nanti kalau jaring-jaring ini kita lipat akan membentuk kubus yang diberikan. Nah, kita cek yang A. Ini kalau kita jadikan acuan sisi yang ini, sisi bintang 7 ya. Maka kalau yang A nanti X-nya jadi di atas, padahal ini di bawah ini yang tanda silang. Nah, ini salah. Yang ini, yang B benar ya teman-teman. Bintangnya ini di sebelah kiri, ini di bawah. Jadi kalau kita lipat, ini jadikan sisi yang di depan. Benar. Yang C keliru. Yang D keliru, E juga keliru. Kita lanjut ke soal nomor 19. Kita perhatikan angkanya ya. 830. Lihat di sini yang A salah karena angka 3-nya jadi menghadapnya ke sini ke bawah, harusnya begini. Ini 3-nya yang keliru ya. Terus yang ini posisi 3 dan 0-nya keliru. Yang ini juga keliru. Ini apa lagi ya? Keliru. Jadi yang benar itu E. Kita lihat soal nomor 20. Ini perhatikan pergerakannya ini. Perpindahannya ini 45 derajat ya. 45 derajat, pindah lagi sini. Berarti nanti pasti yang arahnya begini. Ini jawabannya C ya teman-teman. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.